tadi. Jadi gimana sih Pak kebijakan Disnaker Kota Bogor ini terkait pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas? Ya, dari segi regulasi kan sudah ada Perda nomor 2 tahun 2021 tentang penyandang disabilitas. Itu sudah jelas tuh untuk di Kota Bogor itu bagi BUMD ya atau kantor pemerintah itu wajib memperkerjakan 3% malah untuk disabilitas dari kuota yang tersedia. Kemudian untuk perusahaan 2%. Ya, walaupun kalau secara nasional kan perusahaan 1%. Nah, ini memang yang sering jadi kendala itu adalah lowongan kerja untuk disabilitas sangat terbatas. Jadi tidak semua perusahaan itu membuka menerima difabel sekian. Bahkan dari pemerintah juga bisa dihitung lah yang memang sangat dibutuhkan. Nah, berarti upaya kita pertama bagaimana anak-anak yang ABK ini yang berkebutuhan khusus ini, anak istimewa ini, dia harus punya kompetensi dulu. Bagaimana mungkin dia bisa bekerja di perusahaan kalau begitu dia masuk, ya mohon maaf, belum siap gitu. Kan sementara kalau di bekerja itu kan, dunia kerja itu kan tidak ada istilahnya diskriminasi. Bisa jenis pekerjaan ini kamu mampu laksanakan. Kalau tidak kamu mampu pasti akan diganti dengan cara yang lain. Karena pasti perusahaan itu berpikir produktivitas. Saya bayar pegawai ya saya harus mendapatkan produksi hasil yang lebih dari yang kami harapkan. Nah ini yang sering gapnya tuh adanya di situ. Makanya dengan adanya tadi komunitas, dengan adanya tadi pelatihan itu harapannya itu bisa meminimasi gap itu sehingga begitu mereka diterima apapun konsekuensi atau risiko di dunia pekerjaan mereka udah siap. Ya kan namanya kita kerja itu kan telat datang dimarahin sama bos, malas-malasan ditegur, tidak masuk kerja langsung dikasih SP. Nah itu ya kalau kita mengenalnya dengan mental blocknya itu harus struggle dulu. Kalau dari pemerintah sendiri pelatihannya seperti apa Pak sejauh ini untuk para penyandang? Nah, untuk pelatihan disabilitas memang tidak bisa digabung dengan yang normal. Ini memang yang belum kami lakukan. Belum. Nah kemarin kita untuk coba kan ada padat karya tuh. Kemarin kegiatan rame-rame. Kita minta setiap kelurahan dua orang peserta padat karya yang disabilitas dari jumlah 25 orang itu. Nah berarti kan anggaplah dari 25 2 orang berarti sekitar berapa tuh 4% ya. Nah ada dua inilah 1%-nya jadi bisa terrealisasi lagi. Kalau untuk instansi sendiri nih Pak, perusahaan swasta yang sudah menerima para penyandang ini kira-kira sudah banyak apa belum? Alhamdulillah sebagian sudah mulai ini ya, ada beberapa perusahaan yang aware, terutama memang mereka yang istilahnya ya sudah paham betul kaitan dengan peraturan regulasi ini. Seperti katakanlah perusahaan-perusahaan Nutrifood yang besar ya, kemudian Citra Abadi Sejahtera, Garmen, kemudian Gujir mungkin ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang bekerja, tapi belum semua merata. Tapi harus ada dari pemerintah itu harus ada ya. Harus ada, cuman yang jadi permasalahan adalah kami begitu perusahaan atau tidak memperkerjakan sesuai dengan regulasi itu, kita ini belum ada sanksi yang tegasnya itu apa berupa itu yang belum ada tuh, sehingga kan kalau misalnya perusahaan tidak bayar sesuai UMK itu langsung ditegur tuh, dikasih peringatan sampai ya pokoknya depokos datang. Nah kalau ini belum sejauh itu, ini memang harus ada support dorongan. Kalau datanya nih Pak, jumlah penyandang disabilitas Kota Bogor yang udah bekerja melalui fasilitas Disnaker itu seperti apa? Nah, kalau jumlah disabilitas yang usia kerja ya 17 tahun ke atas ada
2.417. Tapi ya yang bekerja di perusahaan, jujur kami belum punya data yang realnya itu. Kalau nih tren penempatan tenaga kerja disabilitas ini berapa tahun terakhir? Dalam beberapa tahun terakhir itu seperti apa, Pak? Nah ini 3 tahun terakhir ini mulai ada ini ya, sejak Kota Bogor kan sudah punya Perda nomor 2 tahun 2021 itu, ini sudah mulai sosialisasi secara masif lah, supaya terutama yang di Kota Bogor ya harapannya mereka entah itu bagian dari CSR, entah itu bagian dari kearifan lokal ya, agar mampu menampung pekerjaan 2% itu dari jumlah tenaga kerja yang ada. Kalau rencana jangka pendek dan jangka panjang dari Disnaker sendiri seperti apa, Pak? Untuk jangka pendek tadi ada beberapa ini ya, saya tadi bilang silakan rapotkan kami di Disnaker. Jadi kalau butuh istilahnya semacam PBJ ya, penyuluhan bimbingan jabatan, atau mereka perlu semacam rekomendasi ya, fasilitasi lah dengan perusahaan. Kan kadang-kadang begini juga, ketika mereka ini sudah mau bekerja di perusahaan, kan mereka harus tahu saya disuruh kerja apa. Itu bisa tuh kami semacam kunjungan ke perusahaan-perusahaan itu bisa. Ada berapa orang mereka, Pak, misalnya kunjungan ke Garmen, ini anak-anak ini pengen tahu kerjanya seperti apa sih. Nah, sehingga mereka kan begitu datang tuh benchmarking lah kalau bahasa kerennya kan. Oh, saya kerjanya ini. Nah, harapannya mereka bisa ini kan termotivasi juga. Oh, kalau ingin atau dunia ruangan kerja seperti apa, kan itu juga bisa kita fasilitasi. Jadi seperti kunjungan ke perusahaan. Ya, jadi mereka kan kalau sendiri nggak mungkin, tapi kalau misalnya ada 20 orang, 30 orang pengen berkunjung ke perusahaan itu, kan kalau langsung biasanya perusahaan suka agak nolak. Tapi kalau dari kami nanti bersurat ke Gujir misalnya, permohonan untuk istilahnya kunjungan lapangan, kita biasanya mereka akan mengadakan kapan di jadwal mereka tuh yang reliable, kita bisa datang. Kalau untuk harapan Bapak sendiri nih kepada perusahaan swasta yang masih menolak para penyandangnya seperti apa, Pak? Nah, memang lemahnya kita juga tidak bisa ini ya, harus tidak bisa memvonis kenapa mereka tuh tidak mau mempekerjakan disabilitas. Kan pasti ada pertimbangan di internal mereka. Ya, mungkin kalau perusahaan itu sudah istilahnya established ya, udah mandiri, udah kuat, udah mumpuni, mungkin mereka mampu. Tapi kalau perusahaan baru berkembang kan, aduh Pak, untuk mempekerjakan 1-2 orang saja kami terbatas. Nah, ini juga kita tidak bisa pukul rata juga itu. Bapak, terima kasih banyak.